Salam sejahtera kepada pemirsa dimanapun Anda berada. Kembali kita jumpa dengan Paulus Rahel Ministry, tapi sebelum lebih lanjut kita akan berdoa dulu. Terima kasih Tuhan yang baik. Pada hari ini kembali kami jumpa dalam Paulus Rahel Ministry. Biarlah apa yang diberitakan akan menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Baik, shalom Bapak Ibu Saudara. Pada hari ini saya mengambil satu topik, bolehkah orang Kristen menonton film horor atau film kekerasan? 1 Korintus 6 ayat 12, demikian firman Tuhan, segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diberhamba oleh suatu apapun juga. Nah, pernahkah Anda penat dan ingin cari hiburan? Atau ternyata hiburan tersebut malah mengakibatkan hal yang buruk sehingga engkau bertambah penat. Nah, saudara yang kekasih, perkembangan teknologi dunia perfilman semakin berkembang dengan pesat, semakin canggih, dan semakin banyak produser-produser yang membuat film-film. Dan film itu kebanyakan film horor atau film perang atau film pembunuhan. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah boleh orang Kristen menonton film sadis, film horor? Dan ini menjadi pro kontra. Banyak yang berkata boleh dan banyak pula yang berkata tidak dengan alasan itu pembodohan dan dengan alasan bahwa itu menyesatkan. Nah, saya bagi beberapa poin. Yang pertama, ketika kita menonton film perang, film pembunuhan, film sadis menimbulkan roh ketakutan. 2 Timotius 1 ayat 7 firman Tuhan katakan, 2 Timotius 1 ayat 7 firman Tuhan katakan demikian. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Nah, bila mata hati pikiran kita terisi dengan hal-hal yang tidak baik, maka mata hati pikiran kita menjadi tidak baik. Karena hati kita tergantung apa yang kita isi. Kalau kita isi dengan sesuatu kebaikan, maka hati, pikiran, tubuh, jiwa, roh kita memikirkan semua yang baik. Nah, seperti firman Tuhan katakan, semua yang baik, yang mulia dan sebagainya itu pikirkan dan lakukanlah. Yang kedua, jikalau kita menonton film yang sadis atau film yang mengerikan, membuka celah bagi iblis. Karena pikiran kita setiap hari disusuki oleh kejahatan, horor dan sebagainya, maka pikiran kita akan menjadi cemar. Contoh, apa yang kita tonton itu akan menjadi celah untuk masuk dalam hati dan pikiran kita. Lalu yang ketiga, ketika kita menonton film yang sadis dan sebagainya mengganggu kesehatan mental. Karena apa? Dampak dari suara, volume yang ditimbulkan, efek-efek yang mengejutkan itu membuat adrenalin kita meningkat. Pernah satu hari saya dapat dari kiriman YouTube ada orang keluar pintu, lalu ada dari kejauhan nampak sosok hitam. Dia tutup lagi, dia buka nampak lagi, dia tutup lagi, dia buka nampak lagi, dia tutup lagi, dia buka kok nggak ada. Nggak ada, lalu tiba-tiba wah, di depan orang itu. Saya nonton langsung stres, kaget, dan saya ngomel-ngomel. Hal-hal yang tidak baik, jangan dikirim ke sini karena bikin orang jantungan. Nah, jadi kadang-kadang suara, volume, dan semuanya itu bisa membuat jantung kita rasanya meledak. Adegan sadis bisa menimbulkan trauma, terutama bila orang itu mengalami trauma di masa lalu. Lalu efek kejut bisa menimbulkan jantung derdek, lalu menimbulkan serangan panik, dan orang yang asma bisa tambah lagi asmanya. Yang keempat, menonton film horor dan sadis boleh atau tidak? Nah, saudara tahu penjabaran yang sudah dijelaskan. Kalau menurut saya sih boleh-boleh saja. Namun menonton film horor dan film sadis bukan masalah dosa atau tidak berdosa. Tapi firman Tuhan katakan, apakah hal itu berguna atau tidak berguna? Bila berguna, kalau sesuatu itu berguna, lakukan.
Kalau nggak berguna, ngapain kita buang waktu, buang pikiran, buang tenaga, buang pulsa. Lalu pikiran kita menjadi kotor, jantung kita menjadi deredek dan sebagainya. Nah, keinginan Tuhan tertera dalam Filipi 4 ya, dalam Filipi 4 ayat 8-9, demikian firman Tuhan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Ya, kalau terlalu sering dan membicarakan menonton film yang tidak berkenan, hatimu akan terisi dengan sesuatu yang kotor. Jadi, tontonlah hal yang berguna, yang bisa menambah wawasan pengetahuanmu. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak, biar semua yang baik, semua yang mulia, semua yang patut kami lihat, semua yang patut jadi teladan itu biar kami pikirkan dan kami lakukan. Kami menyerahkan semua permisa dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus. Haleluya.